Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat yang telah Allah berikan di kesempatan hari ini, kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Dan mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, juga umatnya, termasuk kita semua. Ya, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, khususnya para peserta pesantren Ramadan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 4. Begitu juga yang hadir di ritual kali ini, para asatid, para musyrif, guru-guru, pembimbing, unsur-unsur pendidikan dan tenaga kependidikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang bulan Ramadan merupakan bulan tauhid. Sebenarnya yang namanya tauhid itu bukan hanya Ramadan saja. Setiap detik, setiap saat, bagaimana ketauhidan itu ada dalam diri kita. Tahukah arti tauhid? Tauhid itu dari wahada, yuwahidu, tauhid. Kalau wahid satu, ya. Tapi kalau tauhid berarti mengesahkan Allah. Berarti mengesahkan Allah itu bukan hanya di Ramadan. Setiap detik, setiap saat kita harus menanamkan dalam diri kita itu ketauhidan kepada Allah. Itu tauhidullah, mengesahkan Allah. Sebagaimana diketahui tauhid itu ada 3. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhidul asma wa sifah. Yang namanya tauhid uluhiyah mengesahkan Allah, bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya adalah liibadatillah. Semuanya untuk beribadah kepada Allah. Tentunya kalaulah supaya nilai apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu bernilai ibadah, tentunya harus ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan atau ajaran Rasulullah. Nah, kalaulah sudah apa yang kita ungkapkan, apa yang kita lakukan semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah sebagai kewajiban kita, makanya berarti kita sudah mempunyai tauhid uluhiyah. Bukan hanya saum saja, bukan hanya sholat saja. Semua aktivitas kita itu dengan niatan ikhlas karena Allah, maka kalau sudah demikian, maka berarti sudah tauhid uluhiyah. Makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, bahkan menurut ketentuan agama. Nah, yang dinamakan ikhlas, bahkan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, itulah yang disebut tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid rububiyah. Rububiyah itu dari kata Rob, Robbun, Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Pembimbing, dan lain sebagainya. Kita sudah mempunyai tauhid rububiyah,
mengesahkan Allah dengan Robnya, yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah. Bukan hanya kita, semua alam semesta, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, baik ada yang di langit, yang di bumi, semuanya adalah ciptaan Allah. Bahkan Allah yang mengurus, Allah yang mengatur. Kalau sudah yakin seperti itu, berarti kita sudah mempunyai tauhid rububiyah. Itu tauhid rububiyah. Yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Mengesahkan Allah dengan asma, nama-namanya, wa sifat, dan sifat-sifat Allah. Kita yakin Allah Sami'un Alim dengan asmaul husnanya, nama-nama yang baik untuk Allah, yang 99 itu. Makanya dengan adanya asmaul husna berarti kita sudah tauhidul asma. Bahkan kita tahu tentang sifat Allah. Sifat Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hadits, qiyamuhu binafsihi. Dengan tahu sifat Allah dan meyakini akan kebenaran sifat Allah, berarti kita sudah tauhid asma wa sifat. Dikaitkan dengan judul tadi, Ramadan sebagai bulan tauhid, berarti aktivitas yang kita lakukan di Ramadan, bagaimana supaya berdasarkan baik itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Itu. Supaya apa? Yaitu supaya apa yang kita lakukan dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan itu berfungsi betul-betul sesuai dengan ajaran agama. Umpamanya dengan Ramadan kita meningkatkan berbagai kualitas ibadah kita. Dan tentunya yang harus diingatkan, apa yang kita tingkatkan kualitas kita di bulan suci Ramadan demi untuk apa yang Allah harapkan. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini yang diseru itu adalah yang merasa dirinya punya tauhidullah, punya keimanan. Bahkan dengan ya itu harfu nida, kata seruan, baik itu untuk yang dekat, pertengahan, yang jauh, itu menggunakan ya. Berarti yang diseru itu bagi yang mempunyai tauhidullahnya tinggi, kuat, yang mempunyai tauhidullahnya sederhana, pertengahan, atau mungkin yang mempunyai tauhidullahnya itu lemah. Semuanya diseru oleh ya itu. Jadi dengan adanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mempunyai tauhidullahnya, yang mempunyai keimanannya itu yang tinggi, umpamanya sebelum ya adzan dikumandangkan sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Mau siap-siap sholat. Wudunya itu sebelum adzan. Bahkan bukan hanya melaksanakan yang fardu saja, sunnah pun dilaksanakan. Baik sholatnya, saumnya, dan sebagainya. Nah, itu tanda orang yang tauhidullah, bahkan keimanan yang kuat. Itu diseru. Bahkan mungkin yang sederhana saja, bahkan mungkin yang ringan, bahkan yang kurang keimanannya, itu diseru dengan adanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang merasakan dirinya punya tauhidullah, yang merasakan dirinya punya keimanan, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian saum. Saum di sini saum Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan hanya saja kalian yang diwajibkan itu. Ya, supaya ada bandingan, supaya merasa tidak hanya terbebani oleh kita saja yang terbebaninya itu. Orang-orang yang sebelum kalian juga sama diberi kewajiban. Untuk itu maka kalaulah yang lain ditugaskan, kita juga ini kan berarti ada bandingan, semangatnya lebih.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Harus diingat ya bahwa aktivitas di bulan suci Ramadan, baik itu ibadahnya yang dilakukan di siang hari seperti saum, sholat siang hari, amaliyah yang lainnya, bahkan aktivitas yang dilakukan di malam hari seperti halnya qiyamul Ramadan, juga aktivitas yang lainnya, semuanya bagaimana supaya menggiring orang yang melakukannya, menggiring kita semua menjadi orang yang takwa. Itu sebenarnya. Jadi Ramadan dipenuhi dengan ketauhidan, keimanan yang tinggi dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai ibadah. Bagaimana supaya menuntun kita menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Kan dalam surat Al-Baqarah awal juga diungkapkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu diantaranya. Bahkan selanjutnya yaitu walladzina bima unzila ilaka wa ma unzila min qablika allakum tattaqun. Yaitu yang senantiasa apa? Percaya kepada hal yang gaib. Senantiasa apa? Mendirikan sholat, membayar infak, bahkan orang yang yakin adanya Al-Quran, bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli, itu berarti Al-Quran. Jadi harus dicatat ini. Menuju ketakwaan harus dalam kesehariannya, di samping punya keimanan kepada hal yang gaib, bagaimana supaya bercirikan selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat. Jadi Ramadan dipenuhi dengan tauhidullah, diantaranya perhatikan sholatnya. Bukan hanya sholat fardu, sholat sunnahnya juga diperhatikan, pokoknya sholat. Oleh karena itu, untuk berkualitas dalam sholat harus tahu apa saja ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan sholat. Kalau mau tahu, coba perhatikan di dalam surat Al-Ma'un ada ungkapan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi ungkapan sholat dalam Al-Quran itu ada an sholah. Yang kedua dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bahkan dalam surat yang lain Al-Ma'arij diungkapkan tentang sholat, ya. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim apa? Daimun walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Jadi bisa diperhatikan tentang sholat pun Al-Quran menguraikan dalam an sholah, fi sholah, ala sholah, supaya apa? Sholat kita itu berkualitas. Di antaranya Allah mengungkapkan fawailul lil musallin, neraka celaka bagi orang yang sholat. Bahkan ini kalaulah diartikan neraka berarti balasannya nanti hanya di akhirat. Saya setuju dengan fawail itu celaka. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Sholat tapi celaka, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sahun, lalai, tak peduli tentang sholatnya. Apakah benar orang yang lalai, umpamanya ya tidak tepat waktu, padahal melaksanakan sholat, apakah mungkin? Apakah benar dia akan celaka? Makanya saya setuju dengan orang yang celaka itu adalah orang yang apa? Lalai, tak peduli tentang apa? Tentang sholat. Apa itu sholat?
Apa fungsi sholat? Apa kedudukan sholat dalam ajaran agama Islam? Jadi harus tahu itu supaya sholatnya berkualitas. Di antaranya as-sholatu huwa doa. Sholat itu adalah doa. Berarti harus diingat selama kita sholat, ketika takbiratul ihram sampai salam, kita adalah memohon ampun kepada Allah, memohon berbagai hal kepada Allah. Makanya doa itu ya permohonan, supaya apa yang kita harapkan itu betul-betul dijawab oleh Allah. Itulah doa. Oleh karena doa ya harus tahu apa yang kita ungkapkan dari takbir sampai salam. Karena doa minta ampun, doa minta rahmat, meminta rezeki, doa supaya dijauhkan dari api neraka, doa supaya dimasukkan ke Jannatul Naim dan lain sebagainya. Harus tahu, makanya harus paham gitu. Bahkan sholat istilahnya itu mubtatahun bitakbir wa muhtatamun bitaslim. Diawali dengan takbir mengagungkan Allah, bahkan takbirnya itu takbiratul ihram. Artinya yang biasa-biasa saja boleh kita berpikir kepada hal-hal yang duniawi, tapi ketika sholat kita haram berpikir selain Allah. Itu diantaranya, dan banyak lagi yang lainnya kalau diuraikan. Jadi itu saja surat Al-Ma'un menandakan bahwa celaka bila mana orang yang sholat tapi tidak tahu apa kedudukan sholat. Sholat kan sebagai yang pertama kali dihisab nanti di yaumul qiyamah. Bila mana sholatnya bagus, yang lainnya dinilai bagus dan lain sebagainya. Itu an sholatihim. Belum juga tadi dalam surat Al-Mu'minun harus khusyuk dalam proses sholat. Belum juga surat Al-Ma'arij, yaitu ala sholatihim, bagaimana sholat itu harus senantiasa dilakukan secara daimah, terus-terusan, bahkan harus dijaga. Bukan hanya kita saja, coba yang lainnya juga ajak. Bukan hanya sholat, tadi orang yang takwa itu menginfakkan hartanya, bahkan betul-betul memperhatikan Al-Quran. Apakah hanya dibaca? Tidak. Bagaimana supaya meningkatkan tauhidullah itu? Bukan hanya dibaca, tahu maknanya, tahu tafsirannya, dan lain sebagainya. Banyak lagi yang akan diuraikan yang terkait dengan Ramadan merupakan tauhidullah. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Mudah-mudahan di lain waktu yang belum diuraikan bisa diuraikan. Mudah-mudahan dengan uraian singkat tadi kita semua di bulan suci Ramadan itu bisa meningkatkan keimanan kepada Allah, sehingga muttaqin, orang yang takwa betul-betul kita raih, yaitu memperhatikan berbagai ibadah, baik sholatnya, infaknya, bahkan betul-betul Al-Quran bukan hanya tilawah, tapi kita tadarus, memahami, mendalami isinya, bahkan diamalkan dalam keseharian. Demikian yang bisa disampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.